Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bu Eri. Hari ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi. Kalau pertemuan yang sebelumnya kalian sudah belajar tentang sistem reproduksi wanita, kali ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi pria. Nah, ini adalah salah satu contoh ilustrasi sel sperma yang ada dalam tubuh. Dalam satu kali ejakulasi terdapat berjuta-juta sel sperma, tetapi hanya satu sel sperma yang berhasil membuahi sel telur. Karena pada rahim perempuan itu terdapat asam, sehingga dia bisa mematikan sel-sel sperma tersebut. Selain itu, selain terdapat kandungan asam, juga sel sperma ini akan mati di tengah jalan karena beberapa hal, karena jaraknya yang sangat jauh. Terus, selain itu, di dalam ovum ada lapisan yang bernama zona pellucida, yang dimana zona pellucida itu susah sekali atau sulit sekali ditembus oleh yang namanya sel sperma. Dari jutaan itu hanya ratusan yang sampai di tuba Fallopi, dan hanya satu sel saja yang bisa masuk ke dalam sel telur. Nah, ini lapisan terluar sel telur yang tadi saya bilang zona pellucida yang membuat sel sperma susah untuk menembus sel telur. Kita mulai ya. Kita akan membahas tentang sistem reproduksi laki-laki. Sebelumnya, Bu Eri disclaimer dulu, kalau yang kita bahas hari ini adalah untuk edukasi, bukan untuk yang lain-lain. Jadi, anak-anakku, belajarlah dengan bijak. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kalian. Nah, lihat pada layar, di situ ada gambar organ reproduksi laki-laki. Nah, sistem reproduksi laki-laki ini berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin jantan atau yang biasa kita sebut dengan sel sperma. Sistem reproduksi laki-laki terdiri atas kelenjar-kelenjar dan saluran-saluran yang berfungsi untuk mengeluarkan sperma tersebut. Nah, kelenjar dan saluran yang menyusun sistem reproduksi laki-laki dapat kalian lihat di sini. Di antaranya yang pertama, ada yang namanya testis. Testis ini berfungsi untuk menghasilkan sel sperma dan hormon reproduksi pada laki-laki. Nah, testis ini dibungkus oleh yang namanya skrotum. Skrotum ini berfungsi untuk membungkus atau kantong yang terdapat testis dan berfungsi untuk mengatur suhu yang cocok bagi kehidupan sperma yang ada di dalam testis. Karena sperma itu dia akan mati dalam suhu yang panas, sehingga perlu dilindungi oleh yang namanya skrotum. Terus dalam testis ini ada saluran yang bernama tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus itu berfungsi dalam sebagai tempat pembentukan sperma. Terus di dalam ini juga terdapat yang namanya sel interstisial dan sel sertoli. Kedua sel tersebut berfungsi untuk menghasilkan hormon kelamin pria dan juga menyediakan makanan bagi sperma tersebut. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan penis. Penis ini sebagai alat kopulasi pada pria. Nah,
Di dalamnya terdapat saluran yang bernama uretra. Jadi kalau laki-laki, saluran untuk mengeluarkan urin dan sperma itu bergabung menjadi satu, berbeda dengan wanita. Nah, ada yang namanya vas deferens atau ductus deferens. Ductus deferens atau vas deferens ini berfungsi untuk menyalurkan sperma dari testis menuju ke kantong sperma yang ada di sini. Dari sini disalurkan ke kantong sperma. Nah, selain itu ada juga yang namanya epididymis. Dia melekat pada testis, berfungsi untuk tempat pematangan sperma dan menyimpan sementara sperma tersebut. Kan ketika perempuan dia 1 bulan sekali hanya mengeluarkan 1 sel telur. Kalau laki-laki 1 hari dia bisa menghasilkan beratus juta sperma. Dan itu biasanya dikeluarkan secara alamiah melalui proses atau peristiwa yang bernama mimpi basah. Jadi kalian tidak perlu berusaha mengeluarkan mereka sendiri karena itu akan berbahaya bagi kesehatan reproduksi kalian. Tetapi akan keluar secara alamiah melalui mimpi basah, dan itu berarti pertanda bahwa kalian sudah memasuki masa pubertas. Ejakulasi ini merupakan pengeluaran cairan semen dari uretra, atau dalam hal ini adalah penis. Terus jumlah yang dikeluarkan dalam 1 kali ejakulasi kurang lebih 100 juta per milimeter semen. Dan hal ini terjadi pada masa pubertas 12-16 tahun melalui yang namanya mimpi basah. Selanjutnya adalah hormon pada laki-laki. Kalau pada perempuan itu ada hormon estrogen dan progesteron, pada laki-laki juga terdapat hormon yang namanya testosteron, berfungsi untuk membuat rambut tumbuh pada wajah dan tubuh selama masa pubertas. Terus membuat suara laki-laki berat dan mempengaruhi juga pertumbuhan otot dan menghasilkan sperma. Oke, sekian dulu pelajaran pada kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang upaya-upaya yang bisa kita lakukan dalam menjaga kesehatan reproduksi. Selain itu, kita juga akan belajar tentang macam-macam penyakit menular seksual. Oke, anak-anakku, tetap jaga kesehatan ya, dan jangan lupa belajar. Tetap semangat. Sekian dari Bu Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.